Shalom, perkenalkan nama saya Deswinda Febrianti Pakiha dengan NIM 0123262. Pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saya akan membacakan bagi kita semua dengan perikop keyakinan iman ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, kita harus tahu dulu lebih awal siapa penulis kitab Roma dan ditulis untuk jemaat siapa. Penulis kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri sekitar tahun 57 Masehi dari Korintus kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Pada saat itu mereka hidup di bawah tekanan kekasaran Romawi. Iman mereka ditantang, ada penganiayaan, ada ketakutan, dan di tengah situasi tersebut Paulus memberikan satu kepastian yang besar bahwa kasih Allah tidak dapat digoyahkan oleh apapun, termasuk penganiayaan yang ada pada waktu itu. Rasul Paulus bukan menulis kepada jemaat di Roma pada waktu itu, tetapi buat kita juga, jemaat yang sekarang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian. Hari ini mungkin orang bisa berkata, aku sayang padamu. Besoknya bisa berubah. Hari ini mungkin kamu merasa dekat dengan orang. Besoknya mungkin orang itu akan menjauh. Banyak orang yang kecewa karena berharap pada manusia yang ternyata kasihnya hanya terbatas. Tidak sedikit dari kita pun yang pernah mengalami dihianati oleh orang yang kita dekat sekali, atau ditinggalkan oleh saudara kita, pacar kita, ataupun orang tua kita, atau kita tidak dihargai oleh orang-orang sekitar kita, ataupun kita sering merasa sendiri. Dalam kondisi seperti itu, muncullah pertanyaan dalam diri kita, apakah masih ada kasih yang benar-benar setia? Firman Tuhan hari ini menjawab dengan sangat tegas, ada kasih, yaitu Allah. Hari ini kita akan belajar 3 kebenaran tentang kasih Allah yang tidak pernah gagal. Poin yang pertama, kasih Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan. Roma 8 ayat 38, saya akan bacakan kepada kita semua. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Roma 8 ayat 38, baik maut maupun hidup, yang artinya saat kita senang, Tuhan tetap mengasihi kita. Saat kita menderita, Tuhan tetap mengasihi kita. Saat kita kuat, Tuhan tetap mengasihi kita. Saat kita lemah, Tuhan tetap mengasihi kita. Terkadang kan kita sering berpikiran begini, ketika kita senang, mungkin Tuhan dekat dengan kita. Ketika kita mulai sakit, badan kita tidak kuat, atau kita kekurangan uang, mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi saya. Diri saya pun sering begitu. Ketika saya mau baru kuliah tidak ada uang, saya merasa bahwa Tuhan tidak menyayangi saya lagi. Padahal Tuhan yang menempatkan saya di STT, berarti Tuhan juga yang harus memberikan pertanggungjawab kepada saya. Sering kita punya pola pikiran yang salah. Saat kita hidup lancar, kita berpikir bahwa Tuhan dekat dengan kita. Saat kita hidup susah, Tuhan jauh. Padahal firman Tuhan hari ini pernah berkata demikian. Kasih Allah tidak pernah naik turun pada perasaan kita. Bayangkan matahari saat hari cerah, kita melihat sinarnya. Saat hujan atau mendung, kita tidak melihat. Saat matahari ada, kita bisa melihat matahari pas harinya cerah. Kita bisa melihat sinarnya ada. Dan ketika mau hujan, akan mendung dan kita tidak melihat cahayanya. Apakah mataharinya hilang? Tidak, mataharinya tetap ada, hanya tertutup oleh awan. Demikian juga kasih Allah, kadang tertutup oleh masalah,
tapi tidak pernah hilang. Contoh, Ayub kehilangan harta, keluarga, kesehatan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan dia. Di akhir hidupnya, Ayub justru mengalami pemulihan. Kalau hidup kamu sedang menghadapi masalah keluarga, atau sedang merasa gagal hari ini, atau sedang merasa lelah secara mental, atau sedang lelah, ingat baik-baik pesan firman Tuhan hari ini. Kasih Allah itu tidak pernah berubah karena keadaan. Kita jangan pernah ukur itu kasih Allah dari situasi. Kita harus mengukur kasih Allah itu dari pengorbanan di atas kayu salib yang rela mati untuk menebus dosa manusia. Poin yang kedua, kasih Allah lebih besar dari segala kuasa. Roma 8 ayat 38, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah atau kuasa-kuasa. Paulus sedang berkata, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk kasih dunia, tekanan hidup, bahkan kuasa kegelapan. Yesus sudah menang di kayu salib, yang berarti kemenangan itu bukan teori. Itu adalah bukti fakta rohani bahwa kita sudah menang di dunia ini. Contoh, ada seorang anak kecil berjalan di tengah badai memegang tangan ayahnya, dan ada angin kencang dan hujan deras. Tetapi anak itu tidak takut. Mengapa? Karena dia percaya, karena tangan ayahnya lebih kuat dari badai. Ketika kita sedang berjalan dengan seseorang yang kita merasa dia kuat, mungkin ketika ada terjadi apapun, kita tidak akan melepaskan tangannya, karena kita sudah percaya sepenuhnya kepada dia. Begitu juga kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita takut akan masa depan kita, kegagalan, omongan orang, masa lalu, tetapi firman Tuhan berkata, kasih Allah lebih besar dari semuanya itu. Tidak ada yang lebih kuat dari kasih Tuhan. Bukan dosa masa lalu, bukan kegagalan, bukan rasa bersalah, bukan tuduhan orang lain. Berhenti hidup dalam ketakutan, mulai hidup dalam keyakinan. Katakan dalam hati saudara, saya aman dalam kasih Tuhan. Poin yang ketiga, kasih Allah bersifat kekal dan pasti. Kita baca Roma 8 ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bukan sekedar janji biasa, ini adalah jaminan kekal dari Tuhan sendiri. Kasih manusia itu bisa berubah-ubah atau hilang, bisa bersyarat, tetapi kasih Allah itu tetap setia dan kekal. Kasih manusia itu contoh, ketika kita berbuat baik dengan orang, kita ini berharap begini, misalkan kalau sekarang saya membantu dia dan nanti saya susah, mungkin dia membantu saya lagi. Itu adalah contoh kasih manusia yang bersyarat. Ataupun ketika sekarang dia bantu kita dan besoknya dia omong nama kita di tetangga, itu adalah kasih yang berubah-ubah. Tetapi kasih Allah tetap setia dan kekal. Kasih itu dibuktikan melalui Yesus di kayu salib, bukan karena kita baik, sempurna atau layak, tetapi karena Allah sendiri adalah kasih. Kasih Allah itu seperti jangkar kapal. Saat badai datang, ombak menggoncang, angin menerpa, tetapi kapal itu tidak hanyut. Karena apa? Karena ada jangkar yang menahan. Pernah lihat kapal kan? Kapal walaupun ada angin kencang atau tidak badainya sangat besar, kapal itu tidak, walaupun dia tergoncang, tapi dia tidak terlepas. Karena ada jangkar di bawah yang menahannya dengan sangat kuat. Begitu juga dengan hidup kita. Masalah boleh datang, hidup boleh goyah, tetapi hidup kita tidak akan hancur karena kasih Allah memegang kita. Karena kasih Allah itu kekal. Jangan ragu ikut Tuhan. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan mundur karena gagal. Kita jangan pernah berpikir bahwa kalau kita mau ikut Tuhan itu kita harus hidup yang baik, yang benar. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Kita takut ditolak ataupun kita sering merasa gagal, tidak bisa apa-apa. Jangan takut. Karena kasih Allah itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kalau sekarang Bapak Ibu saudara sekalian merasa jatuh, bangkit. Kalau kamu gagal, coba lagi.
Kalau kamu merasa tidak layak, datanglah kepada Tuhan karena kasih Allah tidak pernah gagal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan kasih yang bersyarat. Kalau kamu baik, aku sayang. Kalau kamu gagal, aku tinggalkan. Tetapi kasih Allah itu berbeda. Kalau kasih manusia itu, kalau kita berbuat baik kepada dia, dia akan menyayangi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak berbuat baik, maka dia pun akan berbuat begitu kepada kita. Tetapi kasih Allah itu tidak. Walaupun kita sering lupa doa, jarang ke gereja, atau sering mengecewakan Tuhan, tetapi kasih Allah itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bahkan kita masih bernapas sampai sekarang aja, itu adalah bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita hidup di tengah keluarga yang baik, kita mendapatkan teman-teman yang baik, kita masih bisa makan, itu adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Pertanyaannya, apakah kita masih ragu akan kasih Tuhan? Apakah kita mau menjauh dari Tuhan karena merasa tidak layak? Apakah kita lebih percaya kepada keadaan dari firman Tuhan? Jika Allah tidak pernah meninggalkan kita, kenapa kita harus menjauh dari Dia? Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam iman, berjalan dalam pengharapan, melayani dengan keyakinan. Kamu mungkin gagal, tetapi kasih Allah tidak pernah gagal dalam hidup kamu. Kamu mungkin jatuh, tetapi kasih Allah tidak pernah. Tetapi kasih Allah tetap memegangmu. Kamu mungkin berubah, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Mungkin ketika kita merasa gagal dalam hidup, ketika mungkin kita tidak jadi apa-apa, kita mungkin marah kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah gagal di hidup kita. Mungkin ketika kita jatuh dalam dosa, tetapi Allah itu tetap memegang kita, Dia tidak pernah melepaskan kita. Mungkin ketika kita berubah, kita tidak mau lagi dekat kepada Tuhan, tetapi Allah itu tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dan tetap baik. Kasih Allah itu yang ada dalam Yesus Kristus tetap kuat dan kekal selama-lamanya. Amin buat kebenaran firman Tuhan.